1. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Negara membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik dengan hukum, berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Unsur-unsur negara hukum. 1. Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 3. Pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Yang ketiga, ciri-ciri negara hukum. 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. 4. Menuntut pembagian kekuasaan. Ciri-ciri negara hukum. 1. Hak asasi orang. 2. Installment payment on your pembelaan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum, dalam kenal juga sebagai trias politika. 3. Pemerintahan berdasar pada ketentuan peraturan. 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima, konsep negara hukum. 1. Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggara negara. 2. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani. 3. Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara atau Manstat yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggaraan negara. Teori negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat. 10 istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Ke-12 prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum, dalam arti yang sebenarnya. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintah yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Yang ketiga, asas legalitas. Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi polisian, dan kejaksaan. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak itu mutlak harus ada di setiap negara hukum. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Kedelapan, peradilan tata negara. Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia.
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Yang ke-10 bersifat demokratis. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dan di tengah masyarakat. Yang ke-11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Yang terakhir, transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Selanjutnya yaitu sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5 sistem utama, yaitu hukum sipil, hukum umum, hukum sosialis, hukum agama, dan hukum adat ataupun gabungan-gabungannya. Yang pertama, hukum sipil, atau biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System, adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa kontinental. Secara umum, sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Contoh negara yang mengenal sistem ini yaitu Denmark, Austria, Jepang, dan lainnya. Yang kedua, hukum umum. Hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses ilegalisasi atau peraturan dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Contoh negara yang mengenal sistem ini yaitu Amerika Serikat, Australia, dan lainnya. Yang ketiga yaitu hukum sosialis, adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya. Yang keempat yaitu hukum agama, yakni hukum yang mengatur tentang persoalan kehidupan berdasarkan ketentuan agama. Contoh negara yang mengenal sistem ini yaitu Arab Saudi. Yang terakhir, hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Negara hukum Indonesia. Terdapat 2 negara hukum di Indonesia. Yang pertama, landasan yuridis negara hukum Indonesia, di mana konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, perwujudan negara Indonesia, di mana setiap aspek tindakan pemerintah di lapangan pelayanan maupun di lapangan pengaturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa unsur yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam menjalankan hukum. Yang pertama yaitu adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Kemudian adanya jaminan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian adanya sistem perekonomian yang baik yang menjamin kehidupan rakyat. Macam-macam bidang hukum di Indonesia. Ada 3 bidang hukum yang populer di Indonesia. Yang pertama adalah hukum pidana, di mana hukum pidana ini mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan yang diharuskan dan dilarang, dan pengenaan sanksinya seperti pidana ataupun denda. Dalam hukum ini terdapat 2 jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, hukum pidana atau hukum privat atau juga sering disebut dengan hukum sipil, di mana hubungan ini mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Contohnya, saat kita melakukan jual beli rumah dan kendaraan. Nah, hukum ini digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Yang terakhir ada hukum acara, di mana
Hukum ini diperlukan untuk menegakkan hukum material. Hukum acara ini merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berhak mengatur dan memberikan kewenangan menegakkan hukum material.